Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Jumpa lagi sama saya Gatot Adi Nugroho dan sama Kang Alman kali ini. Oke guys. Tetap sama Kang Alman. Sekarang kita ada di mana, Kang? Sekarang kita lagi berada di Taif. Nah, di sini itu ada masjid yang bersejarah, yang mana Rasulullah dulu pernah datang ke sini. Itu ada masjid yang namanya Masjid Adas di dalam. Tapi selain ada masjid bersejarah, di sini juga pemandangannya luar biasa bagus. mantap ya. karena di sini apa itu? Perkebunan juga ya, Kang? Iya, ada yang bercocok tanam. Oh, ini bayam ya, Kang? Bukan bayam, ini namanya jarjir. Jarjir. Bye, assalamualaikum, bye. Assalamualaikum. Iya, Guys, ini orang Pakistan. Pakistan. Bye. Nah, Hah? jarjir ini bukan di Mekah, di Jeddah itu mahal. Mahal, Kang? Iya, di sini Oh, mahal. gitu. Satu dus bisa cuman berapa duit itu? Oh, ini di sayur nanti itu, Kang? Kamu pernah makan Masakan Pakistan. Sholli ala Muhammad, yang kuning tuh apa? Bukhari. Bukhari, Nah, ya. ini daunnya ini. Oh, daun ini. Ada akhir mau Rus Bukhari ya? Iya. Ayo. Oh, ini yang ini. Iya. Daun jarjir. Rus Bukhari. Ini. Jadi masjidnya di belakang situ ya? Iya, ntar kita ke sana. Sana. Pokoknya lanjut ntar di sana. Terus ini buah delima. Mana buah delimanya, Kang? Cuman Ini buah sekarang delima. bukan musimnya. Jadi lagi kering. Iya. Bukan kering sih, emang belum ada ya. Udah kelewat, Bro. Oh, udah. Tuh. Ah, ini dia. Jatuh. Tuh, Nah, nemu jatuhan. buah delima. Oh, iya, tuh udah kering. Ini kalau di Subang bukan delima ini, Apa? ada 7. Kenapa 7? Ya ini kan 5. Ah. Kalau di Subang 7. Au. Naon eta. Ya udah, pokoknya ikutin terus, nanti kita akan masuk ke Masjid Adas sama Kang Man juga, sama beberapa teman juga dari Taif di belakang tuh. Udah, ikutin terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jumpa lagi dengan saya Gatot Adi Nugroho. Oke, sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di bawah ini. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang saya mau ke Masjid Adasnya itu. Nah, ini jalannya agak sempit ya, jadi mobil cuman saya parkir tadi di sana. Di sini nih mobil saya parkir dan masuknya ke gangnya agak sempit. Nah, ini adalah salah satu bukti kalau di Taif itu benar-benar daerah yang sangat-sangat dingin. Bukan dingin sih, sejuk. Nih, jadi ini pohon anggur nih. Ini pohon anggur atau enap. Coba lihat nih. Salah satu buktinya di Taif ini sejuk dan subur. Lihat. Pohon pepaya. Pohon pepaya adalah buah tropis yang biasa tumbuh di daerah-daerah tropis. Ini tumbuh di Jazirah Arab. Dan juga ada lagi pohon pisang. Pohon pisang ini yang saya tahu dia cuma bisa tumbuh di tempat yang lembab. Nah, ini jalannya. Jalannya kecil nih. Mungkin cukup buat 2 motor aja. Ya, ini masjidnya. Ini masjid sayangnya ditutup, jadi udah nggak bisa dibuka untuk umum. Atau mungkin lagi ditutup karena bukan lagi waktunya sholat ya. Jadi gitu. Nah, ini masjid ini nih. Ini salah satu masjid bersejarah yang ada di Taif. Jadi sebenarnya ini masjid ini menjadi sejarah di tahun ketiga sebelum Hijriah. Rasulullah melakukan perjalanan ke Taif untuk berdakwah. Coba lihat dari pinggirnya. Ini nih. Perjalanan ini sebenarnya dilakukan Rasulullah nggak lama setelah wafatnya sang istri Khadijah RA dan juga meninggalnya paman sekaligus pelindung utama beliau, yaitu Abu Talib. Karena meninggalnya kedua sosok yang disegani oleh kaum Quraisy, sehingga kaum kafir Quraisy menjadi semakin berani dengan Rasulullah. Nah, untuk mengantisipasinya maka Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Taif ini dan melakukan syiar di daerah Taif ini. Sayang sekali ya, saya nggak bisa masuk ke dalamnya. Nah, jadi
diam-diam tuh Rasulullah melakukan perjalanan ke Taif dengan berjalan kaki ke Taif ini. Sayangnya Rasulullah tidak mendapatkan respon yang baik dari warga Taif ini. Padahal beliau sudah 10 hari berjalan kaki dari Mekah menuju Taif. Nah, penolakan yang kasar ini bahkan sampai berani melempar Rasulullah dengan batu. Ya Allah, Masya Allah. Semoga Allah mengampuni dosa orang-orang ini. Nah, dalam keadaan yang begini, alhamdulillah sahabat Rasulullah Zaid bin Haritsah ikut turun dalam membela dan melindungi beliau. Tapi lagi-lagi sang sahabat itu kena atau terkena lemparan batu dari para Quraisy. Nah, dalam keadaan seperti inilah Rasulullah akhirnya memutuskan untuk kembali dari kota Taif menuju Mekah. Dan dalam perjalanan pulang, beliau menjumpai suatu tempat yang kira-kira dirasa aman dari kejahatan Taif. Nah, di masjid inilah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid ini. Sehingga akhirnya Jibril datang dan menanyakan sama Rasulullah hukuman apa yang pas atau yang tepat untuk warga Taif ini. Sekiranya Rasulullah meminta gunung antara Hada dengan gunung yang satu lagi dihimpitkan, maka akan hancur kota di tengah-tengahnya, maka akan dihimpitkan oleh Jibril. Tapi kemudian Rasulullah tidak melakukan hal itu. Jadi Rasulullah hanya meminta pengampunan dan semoga orang-orang di Taif ini yang sekarang alhamdulillah 100% sudah menjadi kaum muslimin dan bertauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Gatot Adi Nugroho. Kali ini saya masih berada di Taif dan sekarang saya ada di masjid bersejarah juga, yaitu Masjid Ko. Masjid Ko ini artinya Ko itu dalam bahasa Arab adalah siku. Jadi kenapa masjid ini dinamakan Masjid Ko? Soalnya saat Nabi Muhammad Rasulullah SAW berdakwah di daerah Taif, beliau sempat beristirahat di masjid ini ketika beliau mensandarkan sikunya ke dalam sebuah batu. Ya, dengan kebesaran Allah, akhirnya batu tersebut melunak dan menyisakan jejak siku dari Rasulullah SAW. Nah, masjidnya ini kecil, cuma segini aja. Nah, masjid ini udah nggak bisa digunakan lagi untuk sholat, jadi cuma untuk sejarah aja, cuma untuk wisata atau ziarah. Nah, sekitar ini masih bebatuan semuanya batu-batu di sini, dan masya Allah ya. Nanti saya coba ke dalam nih sama-sama. Ada lagi nih salah satu kebesaran Allah. Bisa lihat di batu ini yang gede ini. Nah, batu yang besar ini nih, adalah salah satu mukjizat juga, bukan mukjizat, salah satu kebesaran Allah. Jadi sewaktu Nabi beristirahat di masjid ini oleh kaum kafir Quraisy, oleh kaum yang tidak menyukai kedatangan Nabi untuk berdakwah di sini, ingin dilemparkan batu yang sangat besar itu. Dan dengan kuasa Allah, akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril yang saat itu menemani Nabi Muhammad di sini, mengganjanya dengan sebuah batu yang sangat kecil, dan akhirnya batu tersebut tidak jadi turun ke bawah. Jadi, dan di masjid ini juga Nabi Muhammad berdoa dengan didampingi oleh malaikat Jibril sebagai perantara, dan malaikat Jibril saat itu menanyakan jika saja Nabi Muhammad menginginkan, dia akan menghimpitkan 2 buah gunung yang ada di Taif ini dan menghancurkan seluruh masyarakat yang berbuat jahat kepada Rasulullah SAW. Dan dengan kebaikan hati beliau, akhirnya Nabi Muhammad hanya meminta agar penduduk kota Taif ini diberikan hidayah dan segera bertauhid dan memeluk agama Islam. Dan alhamdulillah sekarang 100% penduduk kota Taif adalah umat muslim dan bertauhid. Masya Allah ya. Lihat gunung yang di atas sana, dan inilah masjid
Ko yang menjadi salah satu sejarah bagi umat Islam di kota Taif. Dan banyak sejarah-sejarah Islam di kota Taif ini, karena sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah untuk berdakwah, beliau pertama kali hijrah itu ke kota Taif ini. Jadi menurut saya sudah cukup sekian ziarah saya ke Masjid Ko ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.